Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna. Kemarin kita belajar tentang nama Allah Al-Azim, ya, yaitu Allah yang Maha Agung. Sudah kita pahami nama beliau, nama Allah. Kemudian kita mengimaninya. Kita lanjutkan. Setelah kita beriman dan faham dengan Allah yang bernama Al-Azim, maka selanjutnya adalah kita berakhlak dengan akhlak asma Allah Al-Azim tersebut. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit, ya. Akhlak yang pertama adalah yaitu akhlak yang pertama mengagungkan Allah. Kita harus menjadi orang yang mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dan mengagungkan asma Allah atau nama-nama Allah. Kemudian mengagungkan ayat-ayat Allah, mengagungkan sifat-sifat dan segala perintah dan larangan Allah. Juga mengagungkan segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhlak yang pertama, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, takut hati mereka. Nah, orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah karena mereka begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau akhlak yang pertama adalah mengagungkan Allah, mengagungkan asma-nya Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah, mengagungkan sifat Allah dan segala perintah dan larangan Allah, dan pokoknya yang berhubungan dengan Allah semua diagungkan. Nah, ini adalah akhlak yang pertama, ya. Seringkali kita mengagungkan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah ini dengan tiada mengagungkan, bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-olok. Nah, ini ceritanya kemarin, ya. Ayat-ayat Allah tuh jangan dijadikan bahan olok-olokan, bahan bercandaan, bahan lucu-lucuan. Ayat Allah dijadikan untuk apa? Komedi, tidak, untuk sesuatu yang membuat orang menjadi lucu, terkesan ketawa gitu, ya. Supaya dijadikan bahan-bahan yang remeh. Baca Al-Quran dengan lagu Al-Quran, langgam Al-Quran, tapi isinya lain, tapi menjurusnya kepada Al-Quran, ya. Ngajinya kayak kori, tapi yang dibaca itu bukan Al-Quran, jadi bahan yang untuk diejek gitu. Itu berhubungan dengan Al-Quran. Lagu-lagu Al-Quran itu khusus, ya. Ada lagu Nahwan, ada lagu Hijaz, ada lagu macam-macam lah dilagukan, tapi bukan isinya Al-Quran. Nah, ini juga termasuk juga nanti, ya. Nah, jangan, ya.
Itu kemarin ya. Jangan mengagungkan, jangan meremehkan Al-Qur'an. Atau membaca Al-Qur'an dengan tingkah yang lucu seperti pelawak ya. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an orang ketawaan. Nah, ada juga dinengok di YouTube tuh di sawer kayak ada penyanyi dangdut, ya dah. Yang dibaca surah tentang hari kiamat, tapi jadi bahan tertawaan. Kalau orang yang betul-betul beriman mengagungkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan tentang ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang siksaan, itu menangis mereka. Bukannya malah jadi bahan lawakan. Jangan ya. Nah, makanya kalau qori yang profesional seperti Kiai Muhammad ZA itu kalau dia terkena baca lagu-lagu yang berkenaan dengan ayat-ayat azab, nah, beliau merintih lagunya dengan penuh rasa sedih, rasa takut, sampai kadang nangis, ya tak? Nah, itu qori yang memang betul-betul memahami dan mengagungkan Al-Qur'an. Nah, begitu mereka, bukan pas lagi membaca ayat azab tentang hari kiamat malah mukanya kayak muka lucu, ya tak? Sehingga orang ketawaan, disawar pula kayak penyanyi dangdut. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itu bukanlah orang yang mengagungkan Al-Qur'an. Nah, itu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan Allah semua diagungkan, sifatnya, asma'nya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah yang bernama Al-Azim itu diagungkan. Itu sifat atau akhlak pertama orang yang beriman dengan apa tadi? Nama Allah Al-Azim, ya Allah yang Maha Agung. Itu yang pertama kemarin ya, sudah kita jelaskan itu. Kemudian masuk yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bihi. Yang kedua, kita mesti mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya. Baik itu berupa sesuatu yang baik sifatnya seperti surga, atau yang tidak baik seperti apa nih? Syarak apa namanya? Ini apa nih? Seperti syirik. Syirik, insyaallah. Seperti yang baik seperti surga, atau yang tidak baik seperti syirik. Ya. Itu kita mengagungkan sesuatu yang berupa sesuatu yang baik sifatnya ataupun yang tidak baik. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam hal-hal yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada beberapa hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama surga. Disebutkan Allah SWT surga sebagai sesuatu yang agung, sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, dan Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh berupa penghampunan dan balasan yang besar, yaitu surga. Nah, ini. Nah, kita mengagungkan hal yang berkenaan dengan surga tadi itu. Ya. Apabila kita mendengar ayat-ayat yang mengkisahkan surga, dalam hati mesti ada keinginan untuk masuk surga, karena surga sesuatu yang agung. Itu sesuatu yang agung karena dia diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mendengar ayat tentang surga, maka kita hendaknya dalam hati katanya dalam kitab ini adalah berkeinginan, berazam supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Itu. Yang kedua, apalagi yang diagungkan oleh Allah, sumpah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Artinya, dan bahwasanya sumpah itu adalah sesuatu yang besar jika kalian mengetahui. Janganlah bersumpah kalau tidak benar-benar perlu dengan sumpah.
Dan sumpah jangan dianggap enteng, karena sumpah adalah menjual nama Allah SWT agar pembicaraan dipercaya. Sumpah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Tapi kita jangan meremehkan. Ya, sikit-sikit demi Allah, sikit-sikit demi Allah. Kalau sudah mentok nian, orang tuh tak percaya dengan kita, ya tak? Kita sudah membuktikan dengan meyakinkan dengan berusaha sudah, tapi masih juga dia tak percaya dengan kita. Maka kita di ujungnya, yang terakhirnya, karena diperlukan untuk meyakinkan, baru kita bilang demi Allah aku tak ada begitu. Demi Allah aku tadi macam gini. Baru di ujung-ujung ini dak. Di awal-awal sudah sebentar-bentar demi Allah, demi Allah. Kadang-kadang sesuatu yang bohong demi Allah. Nah, itu jangan ya. Jangan menganggap remeh sesuatu yang diagungkan oleh Allah seperti sumpah tadi ya. Berjualan misalnya, berdagang. Kalau orang masih yakin, tidak istilahnya tak percaya, tidak usahlah pakai demi Allah. Demi Allah aku ni beli di Malaysia nih, barang ni barang impor, gitu kan. Ini baju nih, kainnya dari Malaysia nih, bukan barang lokal katanya. Ya orang dengar lah orang kan, orang tidak ada tak percaya, cuman langsung demi Allah aku. Jangan sembarangan. Itu kalau benar, apalagi yang bohong, ada. Tahan, demi Allah aku tidak melakukan itu, padahal dia melakukan yang demikian itu. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Berarti meremehkan sumpah. Ya, meremehkan sumpah, menganggap enteng, padahal sumpah itu konsekuensinya, akibatnya luar biasa kalau kita bohong apalagi kalau kita bohong, ya. Jangan berani, jangan sembarangan, ya. Baharam aku katanya. Ada tak kayak kita pernah dengar? Itu bagian dari sumpah juga kayak gitu ya. Nah, jangan, naudzubillah min dzalik. Nah, itu akhlak yang pertama, mengagungkan sumpah, artinya tidak menyepelekan sumpah, tidak gampang kita bersumpah sumpah membawa nama Allah, ya. Kemudian yang keempat, apalagi? Tipu daya perempuan. Nah, maksudnya macam mana nih? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kaidakunna azim. Artinya bahwasanya tipu daya itu sangat besar, bahwasanya tipu dayanya itu sangat besar. Tipu daya perempuan juga dianggap Allah sebagai perkara yang besar karena sangat banyak orang-orang yang sudah terpedaya gara-gara tipu daya perempuan, ya. Hati-hati ya. Nah, jatuh cinta dengan perempuan, lupa diri misalnya gitu kan. Nah, mama nyuruh ini, bapak nyuruh ini, tak ada dipedulikan. Kalau dia tuh yang nyuruh karena cinta, ya dah. Sudah masuk dah motor tengah malam, bang belikan aku nasi goreng, gitu dia. Tahan ngeluarkan motor lagi, ya dah. Demi perempuan. Tapi kalau untuk abahnya, tolong belikan ini katanya. Ah, mama ini malas aku. Ya, itu jangan, ya dah. Karena perempuan ini luar biasa tipu dayanya. Jangan sepelekan, maksudnya ini adalah tipu daya yang sangat besar. Artinya kata Allah, kata dalam kitab ini adalah hati-hati. Jangan sepelekan tentang tipu dayanya perempuan ini, ya. Hati-hati. Nah, saking bucinnya habis semua, terkuras. Ya dak, demi dia. Tahan, tak belikan pulsa, tak belikan kota, tak antar ke sana, tak antar ke sini, habis duit, tahan. Nah, itu hati-hati ya. Nah, di sini panjang penjelasan tentang perempuan nih, ya. Jangan anggap remeh urusan perempuan, baik yang sudah jadi istri ataupun belum. Nah, jadi istri pun bahaya, ya tak? Baik yang sudah jadi istri ataupun belum, apalagi belum.
Disebutkan bahwa ada 9 macam sifat perempuan dan hanya satu yang mubarakah atau yang diberkati, yaitu 8 adalah tipu daya. Sifat perempuan yang 9 itu yaitu 1, suka makan minum. Sifatnya gitu ya. Betul lah yang perempuan belakang tuh? Suka makan minum enggak perempuan? Ya. Ajak makan, ngajak minum, ya enggak? Yang kedua, suka berpakaian megah atau mewah. Nah, suka beli baju-baju yang mahal-mahal, ya. Nah, tuh dalam kitab ini. Yang ketiga, apabila suami punya uang, ia cantik, dan apabila tidak punya uang, ia menjauh atau liar. Kalau suaminya lagi banyak duit katanya, wah, dia dekat, nempel. Tapi kalau suaminya lagi bokek, lagi buntu, mulai bertingkah, ya enggak? Itu katanya. Itu bukan kata saya ya, ini kata kitab nih bilang. Nah, apalagi yang tidak nikah, yang belum nikah, ya belum ada status sah. Kalau kamu banyak duit, dia dekat dia. Kalau tak ada duit, tinggalkannya jauh dia. Kalau lagi banyak duit, abang disayang. Kalau lagi tak ada duit, abang ditendang. Itulah bahasanya yang gampangnya ya. Nah, yang keempat, suka menyalahi atau melawan suami. Kebanyakan perempuan suka melawan kepada suami. Kebanyakannya begitu. Ya. Suka nadanya tinggi kepada suami. Ditegur tak mau. Ya tak? Tak mau nurut, yang baik ditegur tak mau nurut. Itu perempuan sering kayak gitu. Yang kelima, suka namimah atau anjur atar. Namimah itu artinya adu domba, cakap ke sini begini, cakap ke situ begitu, akhirnya orang berkelahi. Nah, ingat ada kita belajar zaman dulu di Istiqomah, ini kitab yang Arab Melayu yang kecil itu, ya. Di situ ada disebutkan apa? La yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah namamun, orang yang suka anjur atar. Suka namimah, suka adu domba. Bercakap ke sini si A, jelek-jelekkan bilang bahwa si B itu dia nyebuti kau, cakap lagi ke sebelah nih, dia tuh nyebuti berkelahi si A sama B tadi. Harusnya kita bohong sebenarnya, ya enggak? Harusnya kita bohong itu supaya jangan terjadi perkelahian, ya. Zaman Nabi Musa lagi paceklik, lagi musim kemarau. Nabi Musa minta, ya Allah turunkan hujan. Tidak turun-turun hujan. Lalu kalau tidak khilaf ya, malaikat Jibril ya memberitahu bahwa ngapalah sebabnya bahwa kau minta tuh tak ada terkabul doa. Ternyata di antara yang hadir itu yang lagi minta munajat kepada Allah, minta hujan turun, ada satu orang yang suka namimah, suka adu domba kata malaikat Jibril. Maka itulah penyebabnya. Lalu Nabi Musa menyerukan, siapa di sini yang suka namimah? Mana ada yang berani? Mana adalah ada yang berani yang mengaku, karena kalau Nabi Musa itu sekali tinju orang langsung mati. Tak berani, ya. Tadi yang berani ngaku. Akhirnya ada satu orang yang betul-betul suka namimah tadi itu, dia terasa tuh. Oh, gara-gara aku nih, maka tidak turunlah hujan. Akhirnya apa? Akhirnya dia minta ampun kepada Allah, bertobat di tempat itu tanpa sepengetahuan orang lain. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku selama ini suka namimah, aku suka adu domba ya Allah. Tobat di situ. Tak lama turun hujan. Ya. Barangkali negara kita banyak masalah, banyak itu segala macam, berdoa dah, zikir sudah, istighosah sudah, minta segala macam, tak terkabul-kabul. Barangkali banyak orang kita nih yang suka namimah. Apalagi adu domba sekarang nih ya. Kalau nengok di medsos itu nih, sekarang ini nih musim-musimnya orang yang namimah tuh turunan nih. Ya. Kenapa turunan? Sekarang habaib lagi di apa namanya? Lagi diuji, ya.
Ada orang-orang yang dengki, yang iri dengan habaib, mengatakan habaib itu tidak sampai nasabnya kepada Rasulullah SAW. Ini ada orang para kiai dia ya, punya pesantren, pengasuh pesantren, kiai. Nah, pas nengok kejadian ini, timbulanlah para namamun tadi itu, yang suka madu domba tadi itu. Dipanas-panasinya kiai pribumi gitu. Ini kiai Nusantara dengan imigran Yaman gitu. Dibilang gitu. Habib tuh dibilangnya imigran Yaman. Ya enggak? Sudah tuh kiai dibilangnya ulama Nusantara. Nah, dia bentur-benturkan supaya antara kiai pribumi dengan habaib yang dikatakannya imigran Yaman itu berkelahi supaya bermusuhan. Ini namanya namamun. Ada pihak ketiga tuh, hati-hati itu ya, jangan-jangan dia bukan orang Islam ya. Naudzubillah min. Nah, jangan kita menjadi seorang yang suka adu domba. Nah, perempuan tadi tuh, perempuan suka katanya begitu ya, karena perempuan suka ngerumpi ya, cakap sana, cakap sini, cakap sana. Nah, itu penelitian secara psikologis begitu ya. Perempuan tuh dia sehari harus bercakap berapa kata gitu. Kalau laki-laki cuma sekian kata. Kalau perempuan harus berapa ratus kata gitu kalau tidak salah ya. Penelitian mengatakan perempuan memang gitu ya. Nah, itu termasuk tipu daya juga. Yang keenam, suka mencuri kepunyaan suami. Kayak gitu katanya, suka mencuri. Tertinggal duit. Kita sering nengok di medsos ya. Ya lagi nyuci baju di kantong celana suaminya ada duit. Nah, itu suka ngambek. Suka mencuri, diambeknya. Tertinggal 500.000, 300.000 ambeknya. Itu mencuri yang kayak gitu ya. Yang ketujuh, di hadapan suami suka berpura-pura sakit dan suka bertengkar. Suka acting padahal tidak sakit, cuma minta minta cari perhatian ya enggak? Nah, cecek sakit lah, pura-pura sakit padahal tidak sakit ya. Dan suka bertengkar ya enggak? Kalau kita bilang A, kita satu kata, dia bisa sampai 10 kata. Kita baru ngomong sekata, dia 10 kata sudah ya. Suka dan bertengkar. Kalau kamu laki-laki suka meladeni sampai subuh, tak ada berhenti bertengkar dengan perempuan ya. Nah, dia suka memang sudah kodratnya begitu ya. Yang kedelapan, suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat atau pelesiran. Suka healing, suka traveling ya. Suka jalan-jalan, memang gitu dia. Sebentar nak ngajak ke sana, sebentar nak ngajak ke sini, yuk kita jalan-jalan ke sana, duit habis. Ya enggak? Nah, yang kesembilan nih yang berkat nih ya, yang bagus yang 9 nih. Apa itu yang diberkati? Apa itu? Yaitu taat. Ya. Ta'iyah atau taat. Nah, itu satu ini diberkati. Kalau perempuan itu taat ya kepada suaminya, taat dia kepada Allah, maka dia diberkati oleh Allah. Kemudian radiyah atau ridha, pemaaf dia ya. Kalau ada salah suaminya dimaafkannya. Kalau ada salah suaminya suka dia memaafkan. Dan yang paling bagus lagi, yang paling diberkati lagi, yang diberkati itu apa? Dia suka di rumah. Dia suka di rumah, tidak suka kesana kemari, tidak suka nongkrong, kecuali ada keperluan yang atau hajat-hajat yang penting ya. Tapi kalau tak ada hajat, dia tidak suka nongkrong di kafe ya, WFC. Dia suka di rumah dia ya. Istri solehah itu kan ciri khasnya dia suka di rumah, tidak suka keliaran kesana kemari, tidak suka nongkrong, apalagi duduk di kafe misalnya gitu ya. Kalau laki-laki biasalah laki-laki. Kalau perempuan, nah ini. Jadi kalau nak diberkati, yang ke-9 yang sekok cuman di antara 9 itu sekok yang diberkati itu pertama dia taat. Yang kedua dia ridho, maaf. Yang ketiga
suka di rumah, tidak suka keliaran, ya. Nah, kesimpulannya apabila kita sudah beriman dengan nama Al-Azim, berarti dua, yang keempat ini ya. Kesimpulannya apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Al-Azim, yakni yang Maha Agung, pertama kita mesti mengagungkan Allah, asma'nya, kalamnya, sifatnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah SWT. Yang kedua, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah SWT. Apa yang diagungkan Allah, diagungkan juga. Ya, ini tanda bahwa dia itu berakhlak dengan akhlak Allah yang bernama Al-Azim. Ya, apa yang diagungkan dari yang diagungkan Allah itu yang baik ataupun yang tidak baik tadi itu. Nah, kita lebih giat berusaha untuk menjauhinya. Apabila sesuatu itu baik, maka kita lebih memperhatikannya. Ini, apabila sesuatu itu baik, maka kita lebih memperhatikannya. Seperti apa tadi itu baik tadi itu? Nah, seperti surga, itu kebaikan, ya. Perhatian kita, perhatian itu maksudnya macam mana? Kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa masuk ke dalamnya, ya, dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Dan apabila tidak baik, kita lebih giat berusaha untuk menjauhinya. Kalau sesuatu itu buruk, maka kita lebih giat memperjauhinya. Dengan cara apa? Belajar ilmunya. Semakin sering duduk di majelis ilmu, semakin tahu ini buruk, ini baik. Ya, ini buruk. Nah, selama ini kita tidak tahu sombong tuh buruk. Biasalah kita dengan diri kita sombong. Maka ketika kita belajar, tahu, oh, bahaya sombong begini. Oh, bahaya kita durhaka atau berani sama orang tua begini. Oh, bahaya kita suka bolos sekolah ini. Oh, bahaya kita kalau belajar tidak serius ini. Nah, semua keburukan-keburukan itu semakin banyak kita dapatkan pengetahuannya, maka semakinlah kita punya semakin kita terbuka untuk semangat menjauhinya. Tapi kalau tidak tahu, ya kita tidak bakal menjauhinya. Nah, itu ya. Macam mana supaya tahu? Dicari tahu. Di mana tahunya? Di majelis pengetahuan, ya. Yaitu majelis taklim, ya. Nasihat-nasihat keagamaan, tausiah. Di situ tahunya kita. Kalau tidak gitu kita tidak tahu. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Insyaallah yang selanjutnya nanti nama Allah Al-Ghafur, nama Allah yang ke-35. Al-Fatihah.